Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing tesis saya, Pak Sahid Susil Nugroho, dan yang terhormat para jajaran dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Bagas Trigenindaru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Asisten Percakapan Otomatis pada Aplikasi Meta Comsel, Perspektif Kualitas Hubungan Merek dengan Konsumen. Langsung saja ke latar belakang. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia sangat pesat, mendorong digitalisasi layanan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pengguna internet tahun 2024 itu 221,6 juta pengguna. Peningkatan ini didorong oleh infrastruktur dan pemerataan layanan, sehingga industri telekomunikasi juga mencatat kenaikan jumlah pelanggan. Telkomsel memimpin pasar dengan jaringan yang luas dan jutaan pengguna. Dapat dilihat pada tabel di samping, pengguna Telkomsel tahun 2024 itu 159,6 juta pengguna, atau sekitar 71% dari total pengguna internet. Pemilihan Telkomsel sebagai operator seluler karena unggul dalam cakupan jaringan termasuk ke daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Seiring dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan perangkat smartphone, konsumen menuntut layanan yang responsif, efisien, dan lebih cepat. Telkomsel menghadirkan aplikasi Meta Komsel sebagai platform layanan digital dengan fitur lengkap dengan beberapa fitur seperti gaya hidup, hiburan, pembayaran, dan gamifikasi, serta memiliki layanan mandiri seperti pemisahan pulsa, pemisahan kuota, dan riwayat transaksi tanpa memerlukan interaksi dengan layanan konsumen. Dan juga aplikasi Meta Komsel memiliki antarmuka yang intuitif sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Asisten percakapan otomatis berbasis AI meningkatkan layanan cepat, responsif, dan ketersediaan layanan 24/7. Namun, asisten percakapan otomatis memiliki tantangan dalam akurasi informasi dan kurangnya pengalaman emosional, empati, serta pemahaman kontekstual, sehingga masih perlu diatasi. Pada dasarnya, asisten percakapan otomatis berperan penting dalam menciptakan interaksi digital yang efektif antara merek dan konsumen. Efektivitasnya ditentukan oleh kualitas informasi, kualitas sistem, dan pengalaman penggunaan. Jika ketiga aspek ini optimal, maka kepuasan, loyalitas, dan hubungan jangka panjang konsumen dengan merek akan meningkat. Oleh karena itu, optimalisasi asisten percakapan otomatis bukan sekedar peningkatan dalam teknologi, melainkan juga strategi krusial dalam menciptakan pengalaman konsumen yang unggul serta memperkuat kualitas hubungan antara merek dengan konsumen. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan pengalaman penggunaan asisten percakapan otomatis Meta Comsel terhadap kepuasan konsumen. Kedua, sejauh mana kepuasan konsumen memediasi hubungan antara asisten percakapan otomatis dan kualitas hubungan merek. Ketiga, faktor apa saja yang menjadi penentu utama dalam membangun loyalitas melalui pelayanan asisten percakapan otomatis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai, pertanyaan riset yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Satu, apakah kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? Dua, apakah kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? Tiga, apakah pengalaman penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? Dan keempat, apakah kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hubungan merek? Untuk tujuan riset, yaitu mengkaji pengaruh asisten percakapan otomatis pada aplikasi Meta Comsel terhadap kepuasan konsumen dengan berfokus pada kualitas informasi, kualitas sistem, dan pengalaman penggunaan, dan analisis dampak kepuasan terhadap kualitas hubungan merek dengan konsumen. Untuk lingkup riset, agar penelitian ini lebih terfokus dan terhindar dari bias, penelitian ini mereplikasi studi dari Magno dan Dosena tahun 2023 di Italia dengan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Model ini tepat digunakan untuk peneliti asisten percakapan otomatis pada aplikasi Meta Comsel dengan fokus pada pengaruh interaksi konsumen terhadap kualitas informasi, kualitas sistem, pengalaman emosional, kepuasan, dan dampak terhadap kualitas hubungan merek. Adapun landasan teori, yang pertama itu manajemen teknologi, fokus pada identifikasi, seleksi, akuisisi, eksploitasi, dan perlindungan teknologi yang berbasis teori kemampuan dinamis. Yang kedua, model penerimaan konsumen terhadap teknologi. Ini merupakan adopsi dari model penerimaan teknologi, yaitu persepsi terhadap kegunaan dan persepsi kemudahan, kemudian diperluas dengan menambahkan aspek afektif, yaitu emosional dan kesenangan, sehingga terjadi mode penerimaan konsumen terhadap teknologi. Ketiga, asisten percakapan otomatis. Berbagai macam chatbot, yaitu berbasis AI, NLP, dan machine learning. Dengan jenis-jenisnya itu seperti chatbot teks, chatbot suara, dan AI adaptif.
Keempat, kualitas informasi. Akurasi informasi meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen, serta berdampak langsung pada keputusan pembelian. Dengan indikator akurat, relevan, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Yang kelima, kualitas sistem. Efektivitas dan efisiensi sistem mempengaruhi kenyamanan dan kepercayaan pengguna dengan indikator kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, aksesibilitas, dan keandalan. Keenam, pengalaman penggunaan. Persepsi subjektif konsumen terhadap interaksi dengan teknologi yang berfokus pada sebelum, saat, dan setelah transaksi. Kepuasan konsumen, yaitu reaksi emosional terhadap layanan digital, termasuk asisten percakapan otomatis, dengan faktor utamanya yaitu responsivitas, akurasi, kemudahan layanan, serta personalisasi. Dan terakhir, kualitas hubungan merek, yaitu kedalaman hubungan emosional merek dengan konsumen yang memiliki dimensi yaitu cinta, kepercayaan, kepuasan, koneksi diri, dan saling ketergantungan. Maka adapun pengembangan hipotesis yang dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, definisi operasional. Terdapat 19 item pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. 1, sangat tidak setuju, hingga 5, sangat setuju. Definisi operasional dapat dilihat pada slide. Desain pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik berbasis sampling. Adapun populasi dan unit sampel dengan kriteria responden berusia minimal 17 tahun dan yang telah menggunakan layanan asisten percakapan otomatis pada aplikasi Metakomsel dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Dengan ukuran sampel yaitu 190 responden sesuai dengan arahan praktis PLSM dengan jumlah indikator dikali 10. Dan juga sebaran wilayah yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi karena wilayah tersebut memiliki literasi digital yang tinggi. Metode analisis data. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan SEM dengan pendekatan PLS yang dioperasikan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4. Adapun teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu evaluasi outer model, evaluasi inner model, uji model fit, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, profil responden. Profil responden pada penelitian ini yaitu jenis kelamin yang mayoritas perempuan atau sekitar 54,7%, dengan usia dominan itu 17-25% atau sekitar 71,1%, dan domisili terbanyak itu merupakan dari DKI Jakarta dengan 27,9%, serta pekerjaan itu sebagian besar adalah mahasiswa, yaitu sekitar 50,5%. Selanjutnya, analisis data. Analisis pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu seluruh variabel memiliki standar deviasi lebih dari 0,5 yang menunjukkan tingginya variasi atau keragaman, sehingga menggambarkan adanya heterogenitas persepsi terhadap konstruk yang diukur. Yang kedua, matris korelasi, yaitu seluruh hubungan antar variabel signifikan dan positif dan memiliki korelasi terkuat yaitu pengalaman penggunaan terhadap kepuasan konsumen yang memiliki nilai 0,733. Selanjutnya, uji validitas konvergen, yaitu dengan hasil uji ini 19 indikator memiliki overloading di atas 0,70 dan seluruhnya memiliki konstruk AVE di atas 0,50, sehingga instrumen penelitian valid secara konvergen dan mampu mempresentasikan konstruk dengan baik dan konsisten. Selanjutnya, uji validitas diskriminan. Dengan hasil semua konstruk memenuhi kriteria von Locker dan nilai HTMT tertinggi masih di bawah batas toleransi, yaitu HTMT maksimal 0,975. Sehingga kedua pendekatan tersebut memberikan hasil yang konsisten dan mendukung terpenuhnya validitas diskriminan dalam model penelitian ini. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu hasil pengujiannya itu seluruh konstruk memenuhi kedua kriteria, sehingga instrumen memiliki reliabilitas internal yang baik dan konsisten dalam mengukur setiap konstruk. Selanjutnya, R-square. Pada penelitian ini yaitu nilai R-square kepuasan konsumen yaitu 0,675, yaitu berpengaruh sedang, dan nilai R-square kualitas hubungan merek yaitu 0,310, berpengaruh lemah. Yang dapat dijelaskan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. Selanjutnya, F-square.
Adapun nilai F-square pada penelitian ini yaitu K1 terhadap KK memiliki nilai 0,115 berefek kecil, KS terhadap KK memiliki nilai 0,150 berefek sedang, PP terhadap KK memiliki nilai 0,318 berefek sedang, KK terhadap KH memiliki nilai 0,449 berefek besar, sehingga kepuasan konsumen adalah variabel strategis yang sangat memengaruhi kualitas hubungan merek dalam model ini. Selanjutnya, uji model fit. Hasil uji model fitnya itu SRMR memiliki nilai 0,085 atau di bawah 0,10 dan nilai NFI yaitu 0,702 atau lebih besar dari 0,60 sehingga model penelitian ini memenuhi kriteria kecocokan yang baik. Selanjutnya, uji koefisiensi jalur. Seluruh hubungan antar variabel terbukti signifikan secara statistik sehingga seluruh hipotesis dapat diterima. Sehingga pembahasannya itu hipotesis pertama, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dengan dukungan literatur oleh Chung, Asfaq, dan Trivedi yang menyatakan kualitas informasi adalah kunci dalam menciptakan pengalaman digital yang memuaskan dan membangun loyalitas konsumen. Hipotesis kedua, kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen yang didukung oleh literatur Trivedi, Chung et al. Dan Zaroli et al. Yang menyatakan kualitas sistem merupakan elemen strategis dalam membentuk pengalaman penggunaan yang unggul dan memperkuat loyalitas konsumen. Hipotesis ketiga, pengalaman penggunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen yang didukung oleh literatur Cheng dan Jiang serta Zaroli et al. Yang menyatakan desain pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif berkontribusi besar pada kepuasan, loyalitas, dan keberlanjutan penggunaan layanan asisten percakapan otomatis. Hipotesis keempat, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan merek dengan dukungan literatur oleh Cheng dan Jiang serta Rusmanida yang menyatakan kepuasan konsumen membentuk dasar relasi merek yang kuat dan berkelanjutan penting dalam strategi CRM dan keunggulan kompetitif berbasis relasi. Sehingga ringkasannya seluruh hipotesis dari H1 sampai H4 didukung secara signifikan. Dengan temuan penting itu pada hipotesis 3, yaitu pengalaman pengguna memiliki kontribusi besar terhadap kepuasan konsumen, dan hipotesis 4, kepuasan konsumen menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas hubungan merek. Secara garis besar, penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu asisten percakapan otomatis berperan penting dalam membentuk kualitas hubungan konsumen dan merek. Kedua, kualitas informasi dan kualitas sistem meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan persepsi profesionalisme. Ketiga, pengalaman pengguna positif menciptakan ikatan emosional, mendorong loyalitas jangka panjang. Serta terakhir, kepuasan konsumen menjadi kunci dalam memperkuat hubungan merek dengan konsumen secara berkelanjutan. Dengan implikasi manajerialnya itu harus mengoptimalisasi peran asisten percakapan otomatis dengan memperkuat kualitas informasi asisten percakapan otomatis untuk membangun kredibilitas digital melalui konten akurat dan relevan, meningkatkan performa sistem agar handal, cepat, dan mudah digunakan, serta desain pengalaman penggunaan yang imersif dengan antarmuka adaptif dan pendekatan emosional untuk mendorong keterlibatan. Dan terakhir, memanfaatkan asisten percakapan otomatis sebagai alat relasional melalui personalisasi dan pemanfaatan data iterasi guna membangun loyalitas merek. Adapun keterbatasan riset yang melekat dalam rancangan dan pelaksanaan riset ini, yaitu model belum menyertai variabel eksternal seperti kepercayaan digital, persepsi risiko, dan kesiapan teknologi. Yang penting untuk memahami dinamika psikologi konsumen secara lebih utuh. Sehingga pemahaman terhadap loyalitas dan kepuasan pengguna masih terbatas karena belum mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan konseptual yang relevan dalam interaksi berbasis AI. Untuk memperkuat validitas dan relevansi teoritis, riset mendatang disarankan: 1. Integritas variabel eksternal seperti kepercayaan terhadap AI dan persepsi risiko sebagai moderator dalam model untuk menangkap kompleksitas perilaku pengguna digital. Kedua, pendekatan komparatif antara pengguna aktif dan non-aktif guna mengidentifikasi hambatan adopsi serta merancang strategi penetrasi dan retensi yang berbasis bukti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.